Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikoma Femarani dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah KD 2.4 tentang Perang Diponegoro. Belakang Perang Diponegoro. Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1822 setelah wafatnya Sri Sultan Hamengkubuwono keempat dikuasai oleh Residen Yogyakarta, Hendrik Simsart, yang mencampuri urusan kekuasaan keraton. Sementara itu, Gubernur Jenderal Van der Capellen meminta seluruh tangan sewa dikembalikan kepada pemilik dengan kompensasi tertentu. Hal ini tidak disetujui Pangeran Diponegoro karena akan membawa keraton kepada kebangkrutan atas banyaknya tanah yang dikembalikannya. Namun, Simsart berhasil meyakinkan Ratu Ageng dan Patih Danurjo selaku wali raja untuk memuluskan kebijakan tersebut. Keraton terpaksa meminjam uang dari Kapitan Tionghoa untuk membayar kompensasi tersebut. Diponegoro. Perang Diponegoro atau Perang Jawa adalah pemberontakan yang dilancarkan oleh masyarakat Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Perang ini berlangsung selama 5 tahun, dari 1825 hingga 1830. Perang ini membuat kas pemerintah menjadi kosong, ditambah kehilangan ribuan serdadu Eropa. Perang ini menewaskan kurang lebih 200 orang baik militer maupun sipil, menjadikan pemberontakan paling berdarah dalam sejarah Hindia Belanda. Penyebab terjadinya Perang Diponegoro. Perang Diponegoro sendiri dapat dikatakan disebabkan oleh menguatnya pengaruh Belanda di dalam keraton. Banyak di antara punggawa keraton yang memihak Belanda karena mendapatkan keuntungan sendiri. Pangeran Diponegoro memutuskan hubungan dengan keraton pada Oktober 1824 dan pulang ke Tegalrejo. Perang akhirnya pecah ketika Simsart pada Mei 1825 memperbaiki jalan Yogyakarta hingga Magelang melalui Tegalrejo. Patok-patok jalan ini melewati makam leluhur Diponegoro, sehingga menyebabkan kemarahannya. Ia memerintahkan mengganti patok tersebut dengan tombak sebagai pernyataan perang terhadap Belanda dan Keraton Yogyakarta. Kronologi perang. Keraton Yogyakarta berusaha untuk menangkap Diponegoro untuk mencegah terjadinya perang. Pihak keraton merasa bahwa Diponegoro semakin fanatik terhadap keagamaannya. Diponegoro dirasa terlalu tenggelam dan mengabaikan hubungannya dengan keraton, di mana ia bertugas sebagai wali raja. Kediamannya di Tegalrejo dibakar, namun pangeran dapat melarikan diri. Ia berpindah ke Kulon Progo dan kemudian ke Bantul, mendirikan basisnya di Gua Selarong, dan berhasil mengajak berbagai elemen masyarakat untuk bergabung dalam Perang Suci. 15 orang pangeran bergabung dengan Diponegoro. Ia juga merekrut bandit profesional untuk bergabung melawan Belanda. Perjuangan ini dibantu oleh Kiai Mojo selaku pemimpin spiritual perang dan kemudian Sentot Albasah sebagai panglima perang. Pertempuran terjadi secara terbuka, bertempat di puluhan desa. Pangeran Diponegoro menyerbu pusat-pusat kekuatan Belanda ketika musim penghujan tiba. Sementara Belanda pada musim yang sama akan mengusahakan untuk melakukan gencatan senjata. Masing-masing pihak menggunakan mata-mata, kurir, dan penjelajah untuk melihat kelemahan dan peluang untuk menyerbu musuh. Jalur-jalur logistik dan pabrik mesin dibangun di hutan-hutan Yogyakarta. Sementara Belanda rutin melakukan penghasutan dan provokasi di kalangan masyarakat untuk milisi Diponegoro. Perang berlangsung secara stagnan sampai dengan tahun 1828, ketika Belanda di bawah Jenderal De Kok menerapkan taktik benteng stelsel yang berfungsi untuk menjepit pasukan Jawa. Kiai Mojo berhasil ditangkap pada tahun yang sama, menyusul tahun 1829. Pangeran Mangkubumi dan Sentot Albasah menyerah kepada Belanda pada Maret 1830. Pangeran Diponegoro yang terjepit di Magelang kemudian menyerah kepada Belanda dengan catatan anggota-anggota lakskarnya dilepaskan seluruhnya. Tokoh-tokoh. Yang pertama, Pangeran Diponegoro.
Pangeran Diponegoro memang tidak kehilangan jabatan di keraton. Malahan ia adalah wali raja bagi Hamengkubuwono kelima yang masih berusia 2 tahun bersama Ratu Ageng dan Pati Danurjo. Namun kebijakan Belanda yang mencekik para petani serta membawa keraton dalam kebangkrutan lebih dari mencampuri urusan dalam keraton. Hal ini membuat kemarahan Pangeran Diponegoro memuncak baik terhadap Belanda ataupun kalangan keraton Yogyakarta yang berdiam diri. Ia memilih memutuskan hubungan dengan kerajaan dan mempersiapkan perang suci melawan penindasan dan kaum kafir. Ia memobilisasi pangeran, petani, bandit, dan penduduk biasa untuk membantunya mengobatkan perang yang berlangsung selama 5 tahun. Tokoh yang kedua, Kiai Mojo. Kiai Mojo adalah sepupu Pangeran Diponegoro yang merupakan seorang ulama. Ia membantu perjuangan Diponegoro selaku pemimpin spiritual dan panglima perang. Hubungannya memang sangatlah erat dengan Diponegoro. Namun kemudian berubah pada tahun 1828 ketika Pangeran Diponegoro menggunakan sentimen Jawa tentang Ratu Adil yang dianggap penyelamat masyarakat dari penindasan. Hal ini dianggapnya sebagai penyimpangan dari kebenaran. Kiai Mojo berhasil disegap oleh pasukan Belanda di Sleman dan dibawa ke Salatiga. Tokoh yang ketiga yaitu Sentot Alibasa Prawirdirjo. Sentot adalah keponakan dari Hamengkubuwono keempat yang memiliki dendam terhadap Belanda. Ayahnya Ronggo Prawirdirjo tewas ketika masa pemerintahan Denles, sehingga ia mendukung ketika Diponegoro mengorbankan pemberontakan. Sentot berhasil diyakinkan untuk menyerah kepada Belanda pada tahun 1829. Ia kemudian dikirim untuk mengalahkan tuanku Imam Bonjol dalam perang Padri. Sentot berkhianat dan memasuk senjata bagi pemberontakan sehingga ia ditangkap kembali dan diasingkan ke Bengkulu. Tokoh yang keempat yaitu Jenderal de Kock. Jenderal de Kock adalah gubernur jenderal Hindia Belanda yang berkuasa pada tahun 1825 hingga 1826. Bertugas untuk memadamkan api pemberontakan Diponegoro di Jawa. Ia menerapkan kebijakan benteng Stelsel untuk mengepung pasukan-pasukan Diponegoro dan menangkap pemimpin perang masyarakat Jawa. Ia berganti jabatan menjadi komandan KNIL sampai dengan tahun 1830 dan berperan besar atas penumpasan pemberontakan Diponegoro. Namanya diganti atas salah satu benteng di Bukit Tinggi yang titik penumpasan pemberontakan Imam Bonjol di Minangkabau. Terakhir, yang kelima yaitu Hendrik Simsart. Hendrik Simsart adalah residen Yogyakarta yang dijuluk oleh Gubernur Jenderal untuk menangani wilayah tersebut. Ia menjabat hampir bersamaan dengan wafatnya Hamengkubuwono keempat yang seharusnya digantikan oleh Hamengkubuwono V yang masih berusia 2 tahun. Simsart menduduki tahta selama 31 bulan sebagai pemimpin keraton. Hal ini dianggap sebagai penghinaan oleh masyarakat Jawa. Pemasangan patok-patok jalan yang melalui makam leluhur Diponegoro adalah kebijakan dari Simsart. Kedudukannya sebagai penyebab meletusnya perang Jawa sangatlah besar. Dari perang Diponegoro, Pangeran Diponegoro yang menyerah pada Maret 1830 ditangkap dan kemudian diasingkan ke Manado lalu dipindahkan ke Makassar. Pasukan-pasukannya yang tidak lagi memiliki pemimpin kehilangan semangat untuk berjuang. Berakhirnya perang ini membawa pemimpin-pemimpin di tanah Jawa kehilangan harapan untuk melawan Belanda. Sejak tahun 1832, seluruh rakyat dan bupati di Jawa menyatakan ketundukannya kepada Belanda, kecuali Bupati Ponorogo, sehingga semakin kukuh kedudukan Belanda di Jawa. Meskipun begitu, perang ini mampu menewaskan 7.000 serdadu Eropa. Sekian dari saya. Bila ada kata yang kurang dan kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.